cahaya terang benderang. Dan ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat penyabar lagi banyak bersyukur. Di akhir ayat ini ada kalimat sabar syakur. Jadi 4 kali dalam Al-Quranul Karim yang akan kita baca. Yang kedua, ketiga, keempat. Allah mengatakan sabarin syakur. Sabar itu bukan sabir. Penyabar itu dalam bahasa Arab disebut apa? Sabir. Wa basyiris sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Ini Allah katakan sabar. Yang belajar bahasa Arab, tukang kayu disebut apa? Najjar. Ya, najjar, tukang jahit. Khayyat. Jadi dalam bentuk sabar, fa'al, khayyat, najjar, mallah, petani, fallah, pemburu. Saat ini pelajaran bahasa Arab atau iya. Jadi bicara sabar itu lebih kepada profesi, sesuatu yang diusahakan. Ada usaha kita. Beda sama syakur. Syakur ini bahasa Arabnya dari faul ya. Syakur, ghafur kalau antum baca Al-Quran. Syakur ini yang bersyukur sampai entek. Jadi kalau BBM itu bahasa Arabnya wakut. Ya. Terus yang dibakar itu, yang buat wangi-wangian disebut apa? Bakhur. Air yang dibuat wudhu disebut wadu. Jadi kalau dibicara syakur, itu orang yang sangat bersyukur. Jadi kalau sabar itu ya dia harus jadi penyabar. Karena memang musibah akan datang, tapi ternyata tidak sebanyak nikmat. Kalau nikmat engkau harus syakur. Karena banyak nikmatnya Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk mengingatkan. Mengingatkan siapa? Kaumnya. Dengan hari-hari Allah. Bagaimana kaum-kaum sebelumnya dibinasakan sama Allah Azza wa Jalla. Agar mereka tahu diri kemudian menjadi lebih baik. Tapi banyak orang yang nggak ngambil pelajaran. Maka Allah sebutkan pelajaran itu bisa diambil oleh orang yang sabar dan syakur. Tapi ayat yang kedua, surat Luqman ayat 31. Surat Luqman ayat 31. Tafadhol yang mau baca. Surat Luqman ayat 31. Fadhol Ustaz. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Tafadhol, lanjut artinya.
Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya? Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Allahu Akbar. Kadangkala kita naik kapal, ya tidak dapat tanda apa-apa. Sekarang dengan handphone kita melihat bagaimana kapal di lautan yang tenggelam. Ombaknya begitu besarnya. Biasa-biasa aja. Ahibati fillah. Tanda-tanda kebesaran Allah itu akan dapat menambah keimanan kalau kita itu pandai bersabar dan sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama menyebutkan iman itu dua. Separuhnya sabar, separuhnya syukur. Kita akan melewati hari-hari yang seperti itu. Hanya saja banyak orang stres, depresi, gara-gara nggak sabar, gara-gara nggak bersyukur. Bayangin ya, dia cuma punya utang 20.000, bunuh diri. Ada orang yang nggak selesai skripsi, bunuh diri. Dia nggak tahu betapa mahalnya tubuh yang Allah berikan kepada dia. Betapa mahalnya kedua mata yang dengannya dia bisa melihat. Yang kalau seluruh uang yang dia miliki nggak bisa buat ganti dua matanya. Allah berikan jantung kepadanya, dibuat semua itu. Karena dia nggak pandai bersabar, nggak pandai bersyukur. Dia pikir cuma dia yang susah hidupnya. Berapa banyak? Siapa yang nggak selesai skripsi nggak lulus? Angkat tangan. Dapat hadiah. Tidak apa-apa kan? Nggak selesai skripsi, tidak lulus, tidak apa-apa kan? Lanjut hidup ini. Ada yang ditanya terus sama tetangganya, kapan kawin? Ditanya terus, kapan nikah? Akhirnya tonggoy dibacok. Sampai mati ya mah. Lu banyak yang tidak kawin. Banyak. Cuma kan ada orang yang tidak bersabar dan tidak bersyukur. Nah, ini yang kita nanti akan bicarakan bagaimana supaya kita bisa mencapai tingkat sabar syakur. Bahwa ternyata tidak semua yang kita impikan itu terjadi. Ada yang sampai hari ini belum punya anak. Ada. Sudah 20 tahun. Sudah 30 tahun. Subhanallah, anak ketemu sama jemaah umroh. Umroh berangkat, haji berangkat. Terus anak berangkat. Lihat, Masya Allah. Suami istri berdua terus. Bisnis kelas terus ya. Dia ngomong, Ustadz kami berdua belum dikasih anak Ustadz. Ya sudahlah kita habisin duit buat ibadah Ustadz. Bayangin ya. Ada hikmah di situ. Dia bisa terus beribadah. Tapi coba dia ngelihat orang yang punya anak. Ya Allah. Kok enggak dikasih anak ya Allah. Seakan-akan dia nyalahkan Allah Azza wa Jalla. Di sini tanda-tanda kebesaran dalam semua ciptaannya itu buat orang yang sabar syakur. Ayat yang ketiga. Di surat Saba ayat 19. Surat Saba ayat 19. Jadi nanti malam, bapak-bapak, ibu-ibu sebelum tidur buka handphonenya, lihat baterainya. Alhamdulillah ternyata ada yang digunakan untuk buka Quran. Sebelumnya nggak pernah dibuka Qurannya. Naam, tafadhal. Surat Saba ayat 19. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل
صبار شكور. Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami," dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Terjemahannya bagi setiap orang yang sabar. Iya, itu terjemahan kurang. Yang sangat penyabar. Sabar, tetap tadi ayat yang pertama, kedua yang kita baca itu sabar syakur. Bagaimana kaum Saba ya? Kaum Saba ini Allah kasih nikmat. Jadi kadangkala kemewahan, kenyamanan, kekayaan itu membuat orang jadi lupa daratan. Keenaan. Makanya seringkali anak tanya yang di soft pertama itu biasanya orang-orang yang susah. Kalau di masjid itu, sing soft pertama, oh kayaknya dia utang nih. Kalau es lunas, soft terakhir. Jadi ternyata memang kekayaan itu ada efek buruk. Maka di sini kita lihat kaum Saba yang Allah sebutkan jannatani ayamin wa shimal ya. Allah surga mereka itu jamaah. Kanan kiri kebun sampai kalau mau panen mereka itu tinggal bawa keranjang keliling wis jatuh semua buahnya itu. Dari begitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, oh ternyata mereka malah melakukan kezaliman. Mereka dikasih kenikmatan seperti itu, jarak di antara satu kota dan kota lainnya itu sangat pendek sekali buat mereka. Mereka ingin jaraknya jauh supaya mereka bisa memonopoli perdagangan, supaya mereka tambah suke, tambah kaya. Lo nggak entek kekayaan mereka sebenarnya. Akhirnya Allah jadikan ahadits, bahan cerita. Oh, dulu ada di sana negeri Sabak namanya. Masya Allah kata dia. Di situ ada bendungannya. Sampai sekarang tinggal cerita. Jadi orang kalau datang ke Yaman dia cerita. Oh dulu di sini tempat mereka. Oh dulu ini. Maka Allah katakan inna fi dzalika laayat likulli sabbarin syakur. Sabar syakur. Maka kalau bisa dua kalimat ini ditulis di rumah. Sabar syakur. Wes, tidak ada pilihan ketiga. Mau jadi apa? Yang ada orang imam bunuh diri ketika Allah berikan cobaan yang berat. Tidak berat. Kalau bicara ada cobaan yang berat, semua cobaan itu sudah ditakar dengan keimanan kita. Mampu awakmu. Sebagian orang kan mengatakan, Ustaz saya tidak mampu Ustaz. Loh, bukan cuma Bapak yang tidak mampu, kita semuanya tidak mampu. Kalau tidak ditolong oleh Allah. Makanya setiap sholat kita ngulangi. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Sampai sholat tidak mampu kita kalau nggak ditolong sama Allah. Alhamdulillah kita bisa sholat puasa kemarin. Duduk di sini. Kalau nggak dibantu Allah nggak bakal kita bisa duduk di sini. Hanya ada dua pilihan. Engkau bersyukur. Dan nikmat Allah itu banyak. Makanya disebut syakur. Sangat bersyukur. Dan sedikit kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur itu sedikit. Yang sabar banyak. Ya wis ya apa Ustaz? Oh, sabar itu. Dilakoni aja gitu. Tapi untuk menjadi orang yang bersyukur berat. Maka hibatifillah, yang ayat yang keempat nanti dibaca. Dibaca di surat Asy-Syura ayat 33. Di surat Asy-Syura ayat 33. Ahibati fillah. Kalau bicara mimpi. Kayaknya semua punya mimpi yang indah. Dengan bertambah umurnya, ternyata cita-cita dia untuk menjadi dokter tidak tercapai. Ada orang tua yang mimpi anaknya. Anak Allah Ustaz kepingin anak-anak jadi ustaz.
Anak sekolahkan di pesantren. Lulus pesantren nggak mau ngelanjutkan ke kuliah agama, Ustaz. Maunya ambil teknik sipil. Apa yang dilakukan orang tua? Ya wes, dihadapi. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah. Baik, ada yang jawab untuk Mama lagi, untuk Ahwat, silahkan. Ahwat dulu Ustaz ya. Yang jawab silahkan. Mungkin ininya mic-nya disiapkan. Ada. Apa bedanya mama sama akhwat? Mirip Ustaz. Silakan. Ustaz, panggilan emak-emak itu lebih mulia daripada akhwat. Masya Allah. US Mama. Karena kalau bicara emak-emak itu sebenarnya itulah pangkat yang diharapkan setiap wanita. Dia ingin dipanggil Ummi. Dia kepingin ada yang manggil dia Umma. Ya, kalau nggak punya anak kan nggak jadi emak. Ya, Mama. Mama. Naam, tafadhali. Tes. Ya. Nyoba menjawab ya Ustadz. Ya. Yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman saat melihat singgasana Ratu Balkis, beliau berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk tidak mengingkari nikmatnya. Untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau ingkar dengan nikmatnya. Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Kadang-kadang kita ngelihat ya di kaca mobil tulisan hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi. Orang itu ingin ingat, aku alhamdulillah bisa punya mobil itu karena karunia Allah Azza wa Jalla, bukan karena aku kerja. Enggak. Orang banyak kerja tapi nggak dapat mobil juga. Hadza min fadli rabbi. Kita yang naik mobil di belakangnya dielingno pisan. Supaya kita ingat sama nikmat Allah. Hadza min fadli rabbi. Tujuannya apa? Liyabluwani aashkur am akfur. Ujian semua. Jadi orang yang dikasih kenikmatan jangan antum pikir dia nggak diuji. Pucik seneng uripe wong iku ya. Oh, nggak tahu antum nelongso dia. Kan nggak tahu. Kita melihat kayaknya yang punya mobil lebih berbahagia daripada yang jalan kaki.
Boleh jadi yang jalan kaki lebih sehat, lebih nikmat hidupnya daripada yang naik mobil. Makanya tadi, orang beriman ketika mendapatkan nikmat, dia mengatakan hadza min fadli rabbi, tidak seperti Qarun. Nah, ini pertanyaan buat bapak-bapak. Karena Qarun ini bapak-bapak. Nah, apa yang dikatakan Qarun ketika disuruh sedekah? Dikasih nikmat yang banyak sama Allah, disuruh berbuat baik. Apa katanya Qarun? Ayo silakan, acungkan tangan. Ada? Jangan kalah sama mama Ustaz ya. Nah, bapak-bapak, kok ngantuk bapak-bapak? Saya lagi kasih kopi Ustaz. Ya, Ada? Oke, siap. Silakan. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberikan harta ini dikarenakan ilmu yang aku miliki. oh lihat. Qarun bilang aku. Nabi Sulaiman kasih hadiah sudah. Ada Ustaz. Apa hadiahnya? Kupon Tat, nanti diambil di sana. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Diundi enggak? Siap. Nah, kita lihat Qarun ingat sama dirinya, nggak ingat sama Tuhannya. Ini jemaah. Ketika kita ingat sama diri kita, binasa kita. Siapa kita ini? Apa yang sudah kita lakukan? Nabi Sulaiman melihat itu langsung ingat sama Tuhan. Hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku, kata dia. Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dikasih seperti ini karena ilmu yang ada pada diriku. Aku. Subhanallah ya. Suatu hari ada dua orang duduk di sebelah Nabi alaihissalatu bersama para sahabat. Yang satu lebih mulia daripada yang satunya. Ya mungkin secara sosial, secara harta ya. Yang satu bersin mengatakan alhamdulillah. Lalu Nabi mendoakan yarhamukallah. Yang lebih terhormat ini bersin, tapi Nabi tidak mendoakan dia. Akhirnya orang ini tanya, ya Rasulullah, engkau doakan dia, engkau nggak doakan aku. Gitu. Amma hadha, adapun orang itu zakarallah, dia ingat sama Allah, maka aku ingat sama Allah. Sedangkan engkau lupa sama Allah dan aku pun lupa sama engkau. Bayangin. Hanya masalah bersih. Kita disuruh mengatakan alhamdulillah. Antum bisa rasakan ya, nikmat orang bisa bersin itu. Kadang-kadang orang kalau mau bersin, gak metu-metu gitu. Allah bikin keluar nikmat dari Allah. Maka tadi sikap orang beriman itu beda. Dia tidak mengatakan aku, Allah ya apa, tidak mampu menghadapinya ini, itu, macam-macam. Ya, kita semua nggak mampu, tapi Allah yang memberikan kemampuan kepada kita. Di surat Ali Imran ayat 154, Allah menceritakan tentang bagaimana orang-orang beriman, bagaimana orang-orang munafik. Dalam satu peperangan dikatakan perang ini perang Uhud. Bagaimana orang yang beriman dalam kondisi perang, Allah bikin tidur. Biasanya orang kalau takut itu tidak bisa tidur. Ya, Anda tahu anak-anak kalau dia habis diceritain yang ndak-ndak sama sahibnya, malam itu wis tidak bisa turus. Dalam kondisi perang, di saat umat Islam ditimpa kekalahan dan mereka mundur ke arah gunung, ada 70 dari sahabat yang tewas di medan perang itu. Ini orang-orang beriman, Allah bikin tidur, ngantuk mereka. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Tapi yang satunya lagi nggak bisa tidur. Ada apa? Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Masalahnya mereka suudzon sama Allah. Mereka nggak yakin bahwa Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Mereka nggak yakin bahwa semuanya adalah ketetapan Allah yang bakal memberikan kebaikan. Mereka mengatakan wa yaquluna hal lana minal amri min syai'.
Kita ini bisa nggak ngurusin urusan kita? Ada nggak kita? Wewenang untuk mengurusi urusan mereka. Apa jawab Allah? Qul innal amra kullahu lillah. Semua urusan itu milik Allah. Mau urusan ajaran agama, aturan Allah, mau urusan ketentuan takdir dan ciptaan, itu punya Allah semuanya. Yukhfuna fi anfusihim. Nah, tafadhal. Oke, baik. Untuk pengumuman yang memiliki R3 Silver L1426BAQ. R3 Silver L1426BAQ, mohon untuk bisa digeser karena menghalangi kendaraan yang akan keluar. Sekali lagi, untuk pemilik R3 Silver L1426BAQ, mohon untuk bisa digeser. Terima kasih. Lanjut, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Lihat jamaah. Itu yang parkir mobil tadi. Dia pikir mau dengarkan kajian dengan seksama. Aduh. Harus keluar. Itu termasuk bila takdir tak seindah. Langsung praktek. Masya Allah. Cuma yang jadi masalah kadang-kala dia pura-pura nggak dengar gitu loh. Mobilnya. Tapi kita lihat orang-orang musyrikin itu. Apa sih prasangka mereka di hati mereka? Allah katakan, mereka menyembunyikan sesuatu dalam hati mereka yang tidak mereka tampakkan. Allah tahu dengan isi hati kita. Yaqulun, "Lau kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna." Mereka mengatakan, kalau urusan itu ada di tangan kita, kita nggak bakal terbunuh di tempat ini. Subhanallah. Mereka berpikir bahwa hidup ini yang ngatur dia. Kalau mereka nggak keluar dari rumahnya, nggak ikut perang, mereka nggak akan mati. Ini gara-gara melok perang, akhirnya mati. Fulan mati, pamannya mati, mungkin anaknya mati. Apa kata Allah? Qul, lau kuntum fi buyutikum. Katakan kepada mereka, kalau kalian berada di dalam rumah kalian. La barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Pasti orang-orang yang ditetapkan mati di medan perang akan keluar dari rumahnya. Karena yang punya aturan itu Allah. Makanya orang beriman itu katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak bersandar kepada dirinya. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah katakan waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Allah berbuat demikian itu. Apa tujuannya? Untuk menguji apa yang ada dalam dadamu. Tuh jemaah, kalau kita lihat takdir-takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu ternyata itu ujian dari Allah buat ditampakkan apa yang di hati kalian. Kan ada orang yang kelihatannya orang itu penyabar, orangnya baik. Kasih cobaan, oh enggak ternyata. Sedikit cobaan, kebun binatang keluar dari lisannya. Ada seperti itu. Dan untuk membersihkan apa yang dalam hati kita. Dan Allah itu maha mengetahui isi hati. Ahibati fillah, apapun yang terjadi di muka bumi ini, semuanya sudah ada dalam ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan takdir itu, kalau kita memandang kepada sisi Allah, nggak ada yang buruk. Dalam pandangan kita, nggak menyenangkan. Tapi boleh jadi itu yang baik. Kita semua tahu, Aisyah sampai meninggal dunia nggak dikasih anak. Antum bisa bayangin ya. Aisyah itu anaknya siapa? Anaknya Abu Bakar. Abu Bakar ini waliullah. Waliullah. Khalifatul Rasulullah SAW. Suaminya Aisyah itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Nggak dikasih anak. Sampai mati. Makanya kita kalau memandang, oh, pasti baik takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap manusia menghadapi takdir yang tidak sesuai dengan impian itu
ada 4. Antum catat, nanti antum lihat, ana termasuk yang mana. Yang pertama kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, maqamul ajzi. Tingkatan orang yang lemah. Dia marah karena yang dia inginkan tidak dia dapatkan. Dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Boleh jadi ditambah dengan merobek-robek bajunya. Melempar-lempar isi rumahnya. Siapa bapak-bapak yang istrinya pernah lempar-lempar di rumah? Angkat tangan. Dapat hadiah? Dapat hadiah juga. Nah. Tapi yang lain jadi tahu Ustaz ya. Ibu-ibu ada nggak kalau marah lempar-lempar? Nggak ada bapak-bapak ya? Oh, enggak ada. Masya Allah. Enggak ada Ustaz. Ini kesaksian dari bapak-bapak. Ternyata nggak ada istri-istri yang kalau marah lempar-lempar. Nggak ada yang berani ngomong. Oh, nggak ada yang berani ngomong. Itu ada makom orang yang jaza. Nggak terima dia. Kemudian dia melakukan tindakan ima dengan lisannya, ima dengan raganya. Ada yang anaknya mati, dia nyalahkan suaminya. Ini gara-gara abang. Coba anak itu dibawa ke dokter. Aku kan sudah ngomong. Anak itu sakit, bawa ke dokter. Tapi nggak mau ini gara-gara abang. Loh, gara-gara bojone. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, langsung kita ingat, kita ini milik Allah. Qadarullah masya'afal. Wih nangis, gak apa-apa nangis. Jangan pernah mengatakan andai kata. Jikalau tadi kita gak datang kajian, dah hilang motor kita. Soalnya mari kajian hilang motornya. Sing disalahno apa? Kajian. Coba ndak melok kajian. Dia nggak pernah berpikir, kok motornya orang itu ndak hilang, kok motorku sing hilang? Ada apa sama aku sebenarnya? Jadi al-jaza ini biasanya orang itu melakukan tindakan seperti itu karena berburuk sangka sama Allah. Merasa nggak pantas dia dapat musibah itu. Aku ini sudah baik. Ana pernah ingat ketika di Masjidil Haram ada orang dari salah satu negara wudhu, biasanya tasnya kan ditaruh di atas tempat wudhu, hilang. Dia teriak-teriak mengatakan, ya Rob, kenapa engkau melakukan itu kepada aku? Apa salahku ya Allah? Wah, ke salahmu. Ini orang itu awal kesalahan sudah ngomong seperti itu. Kan ada perasaan kadang-kadang kita merasa, itu yang Allah katakan tentang orang-orang munafikin, mereka mengatakan apa yang tidak mereka simpan di hatinya. Tapi nanti kena musibah baru keluar. Oh, kelihatan. Makanya jamaah orang itu sama nih. Kita sekarang di sini sama. Kalau dihitung keimanannya ya podo roto. Tapi ketika datang musibah baru kelihatan. Mana yang sabar, syakur. Mana yang kata Allah Azza wa Jal, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah katakan, apa yang kalian minta Allah udah kasih. Dan sesungguhnya manusia itu makhluk yang sangat zalim dan sangat kafir. Sangat zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sangat kafir, kufur sama nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tadi akhirnya muncul ungkapan-ungkapan yang seakan-akan, kenapa engkau lakukan itu kepada aku ya Allah? Kok enggak fulan yang kena musibah? Loh, seakan-akan dia yang mengatur. Fulan ini seharusnya mati disik, Ustaz. Zalim dia itu, Ustaz. Kok saya ngomong ngapi mati disik? Dia seakan-akan, kita lihat di masyarakat ya, kadang-kadang orang yang baik mati duluan. Ada orang yang zalim, kok tidak mati-mati wong iki. Dinteni mati tidak mati. Ahibati fillah. Tadi kalau kita lihat maqamul jaza, makom yang paling rendah. Orang ini akan diazab sama Allah Azza wa Jalla karena tidak bersabar. Ada orang yang kedua, makom yang kedua itu makom sabar. Sabar ini ternyata tidak selalu untuk Allah, jemaah.
Sabar itu artinya nahan diri dari melakukan perbuatan, mengucapkan ucapan yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan akal sehat manusia. Makanya ada orang yang sabar bukan karena Allah ya, karena dia seorang pejabat, karena dia seorang public figure yang ingin menampakkan dirinya baik di depan mereka. Ya dia nahan diri. Ada yang seperti itu. Makanya Nabi SAW disuruh sabar untuk Tuhannya. Dengan Tuhannya. Karena kalau sabarnya hanya ingin dilihat sama manusia, ketokan nahan diri, nggak pantas lah. Masa orang kayak antum ngomong yang jelek, masa kayak yang laki umpamanya, ketika dapat musibah, masa mau lempar-lempar piring? Yo, udah enak bitonggo, Ustaz. Dia bersabar, nahan diri. Ini tingkatan yang dianjurkan. Afwan. Salah. Bukan tingkatan yang dianjurkan, tingkatan yang diwajibkan. Kalau yang tadi jaza itu diharamkan, yang diwajibkan sabar. Ada tingkatan yang ketiga, beliau mengatakan maqamur ridho. Orang yang ridho, nerimo. Kalau sabar itu masih nahan diri, dia sebenarnya ingin teriak, ya Allah Ustaz, anak kepingin tak sawat no ya Ustaz ya. Di bujuku Ustaz. Dia mungkin ingin, cuma dia nahan. Ya Allah, seperti itu. Ada kan, sabar itu biasanya pahit. Tapi kalau sudah ridho itu mulai merasakan tenang jemaah. Wis. Mulai lego ya, lego dia itu. Ridho dengan ketentuan Allah Azza wa Jal. Dan ini Ibnu Qayyim mengatakan ada khilaf di antara para ulama apakah wajib atau anjuran. Tapi dianjurkan. Supaya antum lebih banyak pahalanya. Karena dalam sebuah hadis dikatakan faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, Allah akan ridho sama dia. Ini tingkatan ridho. Ada orang yang ridhonya terlambat. Setelah sebulan, iya wes, ya apa? Jadi ridhonya itu terlambat, ada. Seperti, tapi tidak apa-apa, alhamdulillah proses itu dia kan belajar dia. Ada orang datang ngasih apa? Ngasih semangat sama dia, aduh wes, ayolah kata dia. Sudah move on lah, kadang-kala kan dia selalu di rumah melihat baju bayinya ya. Ya Allah Ustaz, ini Ustaz baju sudah anak beli Ustaz. Ternyata anaknya lahir meninggal dunia. Ada ya. Orang itu sudah beli ranjang bayinya, sudah beli tempat pemandian bayinya, sudah selesai semua, dihias rumahnya. Biasanya nunggu lahiran rumahnya udah disiapin. Ternyata yang dibawa dari rumah sakit mayat. Udah meninggal. Ya opo perasaannya ibu. Kalau bapak-bapak sedih juga. Sama. Apalagi kalau anak itu anak yang pertama yang ditunggu-tunggu. Sedih dia. Mulai dia kadang-kala pikirannya yang endak-endak sama Allah. Apa oh ya Allah, apa oh ya Allah, apa oh ya Allah. Kenapa ya Allah kok kayak gitu ya Allah, kenapa? Dia tahan diri sampai tingkat sabar, lalu dia naik menjadi ridho. Tingkatan yang paling tinggi ini tingkatan syukur jemaah. Di mana tadi ayat yang kita baca, sabarin syakur. Dia itu bukan hanya syukur terhadap nikmat. Kan yang biasa, yang normal itu dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar. Tapi ini enggak. Dapat musibah bersyukur. Ya opo jemaah. Kita bisa bayangin tingkatan yang mulia ini. Orang-orang ketika mendapatkan musibah dia bersyukur. Kok bisa ya? Ada banyak cara yang menyebabkan orang itu bisa mensyukuri musibah yang menimpa dia. Yang pertama. Bismillah.
musibah itu boleh jadi lebih besar daripada yang sudah menimpa dia sekarang. Kalau dia kehilangan motor, dia bisa berpikir, ya alhamdulillah Ustaz ya, cuma motor yang kehilangan. Kalau anak naik motor ditabrak, kan lebih parah lagi. Bikin perbandingan-perbandingan. Bahwa setiap musibah yang menimpa kita, pada hakikatnya Allah bisa membuat lebih besar daripada apa yang sudah menimpa dia. Kebakaran usahanya, alhamdulillah, cuma pabrikku yang kebakaran, omaku ndak. Alhamdulillah kebakaran itu Ustaz pas hari Ahad Ustaz. Coba hari kerja. Boleh jadi banyak yang mati. Orang tabrakan, naik motor, patah kakinya. Alhamdulillah Ustaz, anak nggak gonceng anak-anak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kita selalu membandingkan bahwa musibah yang menimpa kita itu boleh jadi Allah bikin lebih besar dari itu. Maka ketika orang melihat itu, syukur dia jemaah. Dia akan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, Allah, alhamdulillah. Padahal sekali putung. Kakinya patah dia. Ya dia katakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dia katakan itu, tapi dia naik makomnya dari sabar, ridho, syukur. Itu orang yang melatih diri untuk senantiasa memandang kepada nikmat Allah, yang tidak suudzon sama Allah, tapi suudzon sama diri sendiri. Insya Allah dia akan bisa cepat naik tingkatannya. Baik, yang kedua, dia menggambarkan musibahnya alhamdulillah tidak menimpa agama dia. Musibahnya dalam urusan dunianya. Dia ngelihat ada kawan dia murtad. Alhamdulillah, anak dijogo be Allah ya. Dia ngelihat ada kawan dia yang dulu selalu sholat berjamaah, sekarang berhenti sholat. Ini orang tua juga melihat anak-anaknya, mungkin dia kehilangan sesuatu. Alhamdulillah, ya Allah, anakku tidak narkoba, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Cuma, ya kena musibah apa, seperti itu. Jadi setiap kali kita melihat musibah dalam urusan dunia, selalu ingat, alhamdulillah musibahnya bukan menimpa agama kita. Karena Nabi SAW berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan sampai musibah itu menimpa agama kami, ya Allah. Berzina. Ada seorang ikhwan. Apa bedanya ikhwan sama laki-laki? Bapak-bapak. Oh, ikhwan iku sing ngaji Ustaz. Nah, akhwat itu yang sudah ngaji. Ya, bisa. Kalau belum ngaji, cewek. Aha. Nah, Boleh Ustaz, boleh. ini ada ikhwan Masya Allah. Dia sering dinas keluar kota. Dia cerita. Ya, dalam pertanyaan dia ya, dia ceritakan. Teman-teman anak itu Ustaz, ketika dinas luar kota kan kita itu dikasih kamar sendiri-sendiri Ustaz. Hampir semua sahib anak bawa pelacur Ustaz. Bawa pelacur. Anak bertahan Ustaz. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Terakhir anak jadi seperti mereka Ustaz. Anak bawa pelacur Ustaz. Ini musibah di agama jemaah. Bagaimana dia melakukan perbuatan dosa yang sangat menjijikkan. Allah kasih yang halal, dia berzina. Allah berikan kesempatan kepada dia untuk menikah 2, 3, 4, berzina dia. Ini musibah dalam urusan agama. Makanya orang yang kehilangan sholat asar umpamanya, seakan-akan kehilangan keluarganya dia. Jadi tolong ketika kena musibah urusan dunia, duit hilang. Anak ini sering di WA, ya beberapa kali lah. Di WA sama temen yang ngurusin kandang kambing. Kirim foto. Ustaz,
Mati situ Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati. Nanti lagi mati Ustaz, mati meneng ya Allah. Tapi kalau kita memandang kepada musibahnya, oh cuma kambing yang mati, alhamdulillah, imanku ndak, anakku sih ndak, alhamdulillah. Jadi ringan. Dan ketika jadi ringan, kita akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, semua hukuman yang Allah berikan terhadap perbuatan dosa yang kita lakukan. Ingat, kita semua pelaku dosa. Jangan sok suci. Enggak yang laki, enggak yang perempuan. Makanya kalau antum membaca amalan-amalan yang mulia, itu pahalanya ampunan dosa. Coba, yang puasa Ramadan, imanan wahtisaban, apa pahalanya? Diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Yang sholat malam, terawih, imanan wahtisaban, apa pahalanya? Diampuni dosa-dosa yang lalu. Ada yang pahalanya ditambahkan rizkinya? Enggak. Yang sholat di malam Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, apa pahalanya? Diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Yang baca subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar, selesai sholat 33, 33, 33, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa pahalanya? Diampuni dosa-dosa dia walaupun sebanyak buih di lautan. Yang puasa Arafah, apa pahalanya? Diampuni dosa 2 tahun. Loh, kok semua pahalanya diampuni dosa-dosanya? Kita ini akeh dosane jemaah. Banyak dosa kita. Cuma kita merasa sudah baik. Aku ngaji, saya sudah hijrah. Tuh ayat-ayat, hadis-hadis yang berbicara tentang fadilah itu buat sahabat Nabi. Buat Abu Bakar. Buat Umar. Buat Uthman yang dijamin masuk surga, dikasih amalan itu sama Nabi SAW. Yang puasa Asyura, apa pahalanya? Diampuni dosa tahun lalu. Sholat yang 5 waktu, pengampunan dosa. Dari umroh ke umroh selanjutnya, pengampunan dosa. Terus ya. Maka bicara musibah yang menimpa kita, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab, man ya'mal su'an yujza bih." Barang siapa yang berbuat dosa pasti dibalas. Pasti. Maka Jibril juga pernah mengatakan kepada Nabi SAW, "I'mal ma syi'ta." I'mal ma syi'ta. Lakukan apa yang kau mau. Fa innaka majziyun bi. Engkau pasti dibalas. Pasti. Makanya ketika turun ayat ini, "Laisa bi amaniikum wala amaniya ahli kitab, man ya'mal su'an yujza bihi." Pasti dibalas orang yang berbuat keburukan itu. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, kalau kita setiap kali berbuat dosa dibalas, hancur kita semua." Siapa yang tanya jemaah? Abu Bakar. Lihat kita kan, Masya Allah. Soft pertama wis merasa wong iki akeh dosane. Dia merasa Abu Bakar takut jemaah. Maka di sini yang membuat kita bersyukur ketika kita mendapatkan musibah adalah boleh jadi hukuman dari Allah itu ditunda hari kiamat. Ini alhamdulillah. Azab itu disegerakan. Sehingga dia merasa, wis mari, alhamdulillah dihapuskan. Mudah-mudahan dihapuskan sama Allah Azza wa Jal. Mungkin dia ngelihat ketika rumahnya terbakar, ya Allah, hapus dosa-dosa hamba ya Allah. Ya alhamdulillah. Ya opo kalau aku yang dibakar di neraka pada hari kiamat. Maka terus kita memandang sesuatu dengan kacamata yang indah. Sehingga kita akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu musibah dunia itu tidak lama. Coba seorang emak-emak tahu-tahu divonis kanker stadium 4. Kira-kira dia akan merasakan sakit itu berapa lama? 100 tahun? Ya mah? Enggak. Dokter malah ngomong kari 6 bulan.
Loh iya kan? Dokter menyampaikan tinggal 6 bulan. Di situ tuh, oh 6 bulan lagi. Artinya aku akan merasakan sakit ini kalau benar ya. Kan dokter hanya mau prediksi. 6 bulan. Setahun, tidak lama jemaah. Menunjukkan bahwasanya ternyata musibah dunia itu sementara. Ya antum lihatlah musibah apapun yang menimpa kita, semua sementara. Antum nangis, berapa hari nangis? Ketika kena musibah. Sebulan, 2 bulan enggak. Tahu-tahu ketawa lagi. Itu musibah dunia. Tapi kalau musibah akhirat, khalidina fiha abada. Antum bisa lihat ya, orang yang paling senang hidupnya di dunia. Yang mendapatkan segala fasilitas yang menyenangkan. Dicelup satu celupan di neraka. Satu celupan kemudian dikeluarkan. Bukan 1 menit. Bukan 5 menit. Tapi sak celupan dikeluarkan. Lalu ditanya. Hal ra'aita khairan qat? Apakah engkau pernah melihat kesenangan, kebaikan dalam hidupmu? Hal marra bika na'imun qad? Apakah ada kenikmatan yang pernah lewat dalam kehidupanmu? Ini orang paling nikmat hidupnya. Apa kata dia? Wallahi ya Rabb, ma ra'aitu na'iman qad wa ma marra bi. Ma ra'aitu khairan qad wa ma marra bi na'imun qad. Enggak ada. Enggak pernah aku merasakan kenikmatan. Berbeda dengan orang yang hidupnya susah di dunia, tapi masuk surga, lupa dengan segala kesusahan dia. Karena tadi mati selesai. Yang kena kanker, yang mungkin kena stroke, apalah penyakit yang paling menakutkan umpamanya. Mati selesai penyakitnya. Apakah di kuburan merasakan sakitnya dia? Kesian ini ya, ya apa yang mau dikasih obatnya? Tidak ada sudah. Bahkan berapa banyak anak yang berharap orang tuanya cepat mati. Seakan bapakku ini loro-loron. Kalau mati kan istirahat. Gitu pikiran anak. Karena anak was kesel. Ini anak durhaka nih. Ya Ustaz, daripada dia susah hidupnya sakit. Maka tolong kita memandang bahwasanya musibah dunia itu nggak ada yang lama sebenarnya. Apapun lah, antum coba ngomong tentang musibah-musibah itu. Dia tidak lama. Dan yang keempat. Tadi di awal kita bicarakan bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan sama Allah Azza wa Jalla. Selesai sudah. Semua sudah ditetapkan sama Allah. Kalau musibah itu menimpa, berarti ini sudah dicatat. Aku akan terkena musibah ini. Dan alhamdulillah, wis mari, selesai sudah terjadi. Karena kalau bicara ketetapan Allah, ya harus terjadi. Makanya kita ngelihat ada orang makan di warung jemaah, di warung mangan. Ada mobil nerobos masuk warung jemaah. Bisa antum bayangin. Dia kan seharusnya berhati-hati, sudah hati-hati. Enggak, dia seharusnya makannya jangan di warung pinggir jalan. Makannya di restoran yang masuk. Long tiap hari orang makan di warung itu aman jemaah. Tapi hari itu memang harus nimpa dia. Dan alhamdulillah wis mari. Ketika dia ngelihat aku kena musibah, anggap ya. Dia harus dipotong kakinya, dia katakan, ini sudah ditulis memang. Ya sudah, alhamdulillah sudah selesai. Musibah ini sudah selesai. Oh nanti datang musibah lagi. Ya, musibah itu datang silih berganti. Tapi yang jelas, yang sudah ditetapkan udah lewat. Kemudian yang kelima, ini yang membuat seorang menghadapi takdir yang tidak seindah impian itu dapat bersyukur ya. Pahala dari musibah itu lebih besar dari musibah itu sendiri. Kalau bicara pahala, musibah-musibah dunia ini sebenarnya lorong-lorong yang mengantarkan ke akhirat. Dan semua bala dalam urusan dunia seperti obat. Ibu-ibu pernah nggak ngasih obat yang nggak disukai anaknya? Pernah nggak? Dibuka mulutnya, ya. Wah cekoki kata dia. Anak yang ngelihat, zolim makku ini. Ya Allah, kok punya emak kayak gini anak ya Allah. Mungkin kan dia berpikir seperti itu. Padahal
emaknya sayang sama anaknya. Sayang sama anaknya. Cuma anak ini nggak sadar kalau sedang disayangi sama emaknya. Karena dia merasakan nggak enak. Dia merasakan pahit tadi. Tapi setelah itu seger dia. Dia nggak tahu kalau dia seger ini sebabnya emaknya yang nyontang tadi. Cuma dia ngeliat emaknya, ya Allah ini emak yang tadi pagi nyontang anaknya, ya Allah. Dia mungkin masih ada perasaan nggak nyaman. Karena dia belum dapat hikmahnya. Ternyata yang ana minum itulah yang membuat ana alhamdulillah seger. Sebagai sebab yang Allah tetapkan. Maka di sini ketika seorang berpikir pahala akhirat, maka dia akan selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, orang yang tahu ini, maka insya Allah apapun yang menimpa dia, dia akan bisa menerima. Yang pertama, dia akan bisa bersabar. Kemudian dia naik tingkatannya, ridha. Lalu dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi anda rasa materi yang pertama anda cukupkan di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakallah. Baik, jazakallah khair Ustaz atas penyampaian materi yang pertama. Baik, para peserta daurah, alhamdulillah di HP saya sudah dikirimkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Jadi sistemnya dikirimkan lewat WhatsApp nggih. Yang mau bertanya kami silakan, atau mau yang langsung saja Ustaz? Yang sudah siap Ustaz ya? Baik, mungkin yang sudah siap, yang tadi yang sudah menuliskan, tapi ini yang sudah siap untuk bertanya, silahkan langsung. Mic-nya disiapkan panitia. Monggo. Dua dulu ya, yang Ikhwan 2, yang Akhwat 2, nanti setelah itu kita bacakan yang melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari tadi yang dijabarkan sama Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang pertanyaan dari kami lah Ustadz. Pertama adalah beberapa amalan itu kan bisa merubah takdir kalau di yang saya pelajari Ustadz ya. Contoh doa akan bisa merubah takdir, terus masuk juga umroh itu bisa menghilangkan kefakiran. Terus Lailatul Qadar itu adalah salah satu amalannya, faedahnya adalah menulis takdir kita setahun ke depan. Nah, kaitannya dengan yang tadi bahwa takdir itu sudah ditulis di Lauh Mahfudz, ini sinkronisasinya bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Masya Allah. Ahibati fillah, kalau bicara takdir ya, takdir ini salah satu rukun iman yang mana ada beberapa kelompok yang menyimpang dalam urusan takdir ini. Ada yang namanya Qadariyah, ada yang namanya Jabariyah. Qadariyah, mereka yang beranggapan bahwasanya mereka lah yang menciptakan amalan mereka. Artinya urusannya ini ya belum ditetapkan sama Allah Azza wa Jalla. Yang satu beranggapan kita itu seperti bulu yang ditiup angin, dari apa-apa. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal Allah memberikan kemampuan kepada hamba, kemauan juga kepada hamba, sehingga Allah menciptakan amalan hamba, menciptakan manusia dan menciptakan amalannya, apa yang dia kerjakan semua ciptaan Allah, tapi Allah memberikan kepada hamba kemauan dan kemampuan untuk beramal. Contohnya, anak angkat gelas ini, anak punya kemauan anak angkat gelas ini. Tapi kalau Allah nggak takdirkan, anak angkat, tahu-tahu anak lumpuh. Ada orang yang sudah bikin kopi. Dia bikin kopi, dia mau minum kopi. Tahu-tahu dia telepon saudaranya, anak nggak bisa bangun. Ada kemauan, ada ketentuan Allah Azza wa Jalla. Artinya semua terjadi dengan ketentuan Allah. Kalau bicara amalan yang merubah takdir, yang pertama Allah ciptakan itu adalah pena. Lalu Allah memerintahkan kepada pena untuk menulis. Pena itu bertanya, "Wa ma aktub?" Apa yang aku akan tulis? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Pertanyaannya, pena ini menulis atas dasar apa? Apa landasan pena itu menulis? Ilmunya Allah Azza wa Jalla. Allah tahu bahwasanya fulan
pada tanggal 30 Syawal fulan akan kena stroke. Allah tahu bahwasanya fulan pada tanggal 30 Syawal akan melakukan silaturahim yang kemudian Allah bukakan pintu rezekinya. Jadi doa itu pun sudah ditulis. Allah tahu fulan akan berdoa, fulan akan melakukan silaturahim. Maka kemudian dengan amalan dia itu berubahlah nasibnya. Perubahan nasib ini diketahui Allah enggak? Tahu Allah SWT. Jadi kita tugasnya karena kita tidak tahu sama takdir kita dikasih sama Allah kemauan dan dikasih kemampuan, tugas kita berusaha dan berdoa. Adakah orang miskin yang mengatakan, kayaknya takdirnya ana memang miskin Ustaz? Ya wis, enggak, orang miskin kepingin berubah nasibnya, berangkat ke Jakarta usaha. Sampai tua tetap miskin. Karena memang takdirnya dia miskin, tapi kan dia nggak tahu. Ada yang berangkat ke Jakarta kaya. Makanya biasanya kita itu kalau melihat orang lain sukses, kemudian kita ingin meniru kesuksesan dia. Nggak apa-apa, usaha kita diperintahkan. Makanya berapa banyak orang, kalau ana masih ingat ya, dulu musim orang jualan apa? Yang boba ya, es boba. Boba Ustaz, boba. Iya. Semuanya jualan jamaah. Semuanya jualan. Nanti tutup semuanya. Tapi ada yang tetap bertahan loh jamaah. Kita ngelihat petani melihat harga bawang lagi mahal. Semua tanam bawang. Rizkinya beda-beda. Nanamnya bisa ditiru tapi takdirnya nggak sama kan. Maka yang harus kita lakukan itu kalau bicara takdir, karena takdir ini rahasia ilahi, kita nggak tahu kecuali setelah terjadi, maka tugas kita berusaha, berdoa, dan selalu berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti yang membuat kita akan nerimo gitu loh. Karena kalau mengatakan, Ustaz, ana ini sudah silaturahim, Ustaz. Terus mari. Sudah berdoa. Kok belum berubah-ubah, Ustaz ya? Takdirnya ana. Gimana? Lakukan terus. Usaha terus. Karena semua yang dipinta sama hamba, selama tidak ada unsur dosa dan memutuskan silaturahim, ditulis sama Allah. Pasti dikabulkan sama Allah. Cuma kan jawaban dari doa itu satu dari tiga hal. Orang minta anak sampai mati nggak dikasih anak. Katanya Allah akan ngabulkan doa. Ini buktinya anak sampai mau mati tidak punya anak. Loh, jawaban Allah itu satu dari tiga hal. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Boleh jadi yang kita dapatkan dari doa kita lebih baik daripada yang apa kita pinta sebenarnya. Jadi intinya takdir itu rahasia ilahi, tugas kita berusaha, dan ketika Allah menetapkan takdirnya orang ini akan jadi orang kaya umpamanya, Allah siapkan sebab-sebabnya. Dan Allah tahu orang itu akan melakukan itu. Jadi takdir itu berlandaskan ilmu Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah, Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Baik, untuk penanya kedua dari Ikhwan, monggo silakan. Dari Ikhwan dulu, ada? Kalau belum ada, kita langsung ke Ahwat. Ya, Ahwat yang di depan, silakan mic-nya dikasihkan. Oh, yang belakang dulu ya. Oke, bersabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya, takdir tak seindah impian. Maaf, saya ada sedikit melo. Begini Ustadz, bagaimana cara saya sebagai anak menghadapi orang tua saya? Kan setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi yang terbaik, dan sementara saya tidak bisa sesuai dengan keinginan orang tua saya. Terus maaf Ustaz, terus saya sebagai anak harus seperti apa menghadapi orang tua saya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada yang kurang bisa Anda pahami. Jadi yang diinginkan orang tua adalah yang terbaik buat anaknya. Itu. Iya Ustaz. Terus
seperti yang ini aja saya disekolahkan sampai kuliah, ternyata nggak jadi apa-apa, cuma jadi istri yang Loh, nggak jadi apa-apa. itu kan pandangan orang tua saya, Ustaz. Nah, Mohon maaf, Ustaz. siap, iya. Oh, siap, Ana paham. Jadi orang tua itu punya keinginan, tadi punya mimpi ya. Punya mimpi, tapi kadang-kadang mimpinya ini tidak berdasarkan ilmu. Sehingga nanti akan menjadi penyesalan. Punya anak perempuan dan anak laki-laki itu berbeda. Ana mau tanya sama emak-emak ini. Apa keutamaan punya anak perempuan? Nah, angkat tangan yang mau jawab. Oke, silakan. Yang anaknya semua perempuan siapa? Berapapun Ustaz ya. Oh ya, berapapun, semuanya. 1, 1, 4, 10. Nah, Silakan. kasih mic-nya. Ya, di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pernah dengar Ustadz, kalau insya Allah punya 2 anak perempuan soleha, insya Allah masuk surga. Punya anak perempuan 2 soleha, oke nggak apa-apa, kasih hadiah. Tapi anak mau yang detail. Nah, coba bapak-bapak yang punya anak perempuan semua, 3 semua anaknya perempuan, angkat tangan. Loh, 4 semua perempuan. Oh no, enggak. Bapak-bapak. Loh, jamaah, ya itu. Berapa anak antum? 1 perempuan. Ya, cuma 1 ya, memang 1 anaknya, nggak apa-apa, kasih mic. Nah, tafadhol. Kasih mic kepada beliau. Kita mau dengar. Karena kadang-kala bapak itu kepingin anaknya laki keluar. Tuh. Siap. Makanya kalau ana boleh ngasih nasihat ya. Yes. Kalau yang ingin punya anak laki atau perempuan, jangan di USG. Kalau kepingin punya anak laki, jangan USG. Perempuan juga jangan USG. Kenapa? Karena penderitaannya akan lama. Iya, ketika dia tahu perempuan, ya Allah, wedok ternyata. Tiap hari ngelihat perutnya, perempuan ternyata. Suami yang lihat perut istrinya, perempuan. Si ngenteni itu ulan nih. Tapi kalau lahir perempuan, ya sudah. Kan kalau sudah ketahuan, bisa nggak berubah kira-kira dalam perut tuh jamaah? Ini perempuan, bisa nggak ya Allah jadi laki kadang-kadang? Allah sudah ciptakan dia perempuan gitu loh. Makanya ketika orang dulu itu baru tahu anaknya laki perempuan kapan? Udah lahiran Ustaz. Tapi kalau nggak ada, kalau sama laki perempuan sama saja, silahkan USG. Karena buat dia nggak ada beban mau laki mau perempuan, alhamdulillah seperti itu. Nah, kepada yang anaknya baru 1. Ya Ustaz, Apa keutamaan punya anak perempuan? jika kita benar didiknya menjadi anak yang soleha, kelak nanti akan menjadi tameng bagi kita di neraka Ustaz. Mendidiknya, berbuat baik sama dia, mengawinkannya nanti ketika sampai umurnya, itu akan jadi tameng buat orang tuanya dari api neraka. Nah, di sini orang tua nggak paham bahwa saya tugas dia, oke, dia nyekolahkan anaknya agar anaknya jadi apa? Jadi pegawai, jadi pekerja, atau jadi hamba yang soleh. Di sini kadang-kala bukan kepingin anaknya jadi wanita soleha. Dia ingin anaknya sebagai pekerja. Ketika jadi istri, padahal dengan menikahkan putrinya, selesai tugas orang tua. Selesai nak, sudah nak ya, bapak sudah menikahkan engkau, bapak berharap ini suami yang baik, nak, lanjutkan kehidupanmu bersama suamimu. Ini enggak, sudah menikah, orang tua masih intervensi sama anaknya. Yang menyebabkan dia menderita orang tuanya. Maka tugas anak gimana? Terhadap orang tua yang tadi anaknya disekolahkan sampai tinggi, tahu-tahu jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu
bukan mudarrisah. Ibu itu bukan guru. Ingat, ibu itu bukan guru, tapi madrasah, sekolahan. Jadi plus gurunya, kepala sekolahnya apa, itu ibu. Ini yang kadang kalau orang tua berpikir, oh cuma jadi ibu rumah tangga, cuma jadi, loh aneh kita di sekolahan. Pikirin, orang itu lihat cuma jadi istri. Maka ini mungkin yang perlu difahamkan kepada orang tua. Kita duduk ngobrol sama orang tua, alhamdulillah sampaikan terima kasih sama orang tua. Orang tua sudah menyelesaikan tugasnya. Memang ada orang tua yang berharap balas budi dari anaknya. Nah, kalau engkau kerjakan, engkau bisa bantu bapak. Tapi kalau engkau jadi istri kayak gitu, gimana engkau mau bantu orang tua? Ada kekhawatiran nanti. Nah, kalau engkau nanti diceraikan sama suamimu, gimana? Kekhawatiran yang seharusnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tugas anak adalah berterima kasih kepada orang tuanya dan sampaikan ilmu yang aku pelajari Pak bermanfaat. Nggak ada yang nggak bermanfaat. Aku akan gunakan untuk bangun sekolahan di rumah. Aku akan didik anak-anakku dengan benar. Dan setiap uang yang Bapak keluarkan untuk mendidikku, insya Allah tidak tercatat dalam catatan kebaikan Bapak. Asalkan Bapak ikhlas. Artinya dimotivasi Bapak itu supaya dia tidak merasa sia-sia kan. Enggak ada yang sia-sia. Cuma memang harus niatnya lillahi ta'ala. Makanya orang tua itu kalau punya anak perempuan beda sama anak laki. Anak perempuan itu dikena no, mau sekolah no, tahu-tahu dikek no wong, tafadhol. Mudik, ayo mudik sama bapak. Afwan pak, melok bojo pak. Loh, kok sekarang kok durhaka sama bapak? Loh, bapak sing ngawinno aku biyen. Iki bojoku kok ngene pak. Jadi artinya bagaimana seorang anak membesarkan hati orang tuanya, menyampaikan bahwa saya nggak ada yang sia-sia. Karena orang tua berpikir sia-sia. Enggak pak, bapak dapat surga insya Allah dari sisi Allah. Kalau sekedar uang yang anda dapat dari gaji anda berapa sih? Nggak ada apa-apanya dengan surga yang akan didapatkan. Insya Allah yang bapak lakukan terhadap anak akan menyelamatkan bapak dari api neraka. Lewat sirot, nggak kena api neraka bapak. Anak-anaknya akan melindungi bapak. Mana yang lebih utama? Anaknya bekerja, tapi durhaka sama suaminya nantinya umpamanya. Atau anaknya tidak bekerja, dia melayani suaminya dan menjadi ibu rumah tangga, bapaknya selamat dari api neraka. Itu yang perlu disampaikan kepada orang tua, dengan harapan orang tua akhirnya bisa menerima kenyataan itu gitu. Dan seorang suami, nih para suami, kalau istrimu, jadi suami ini ketika menikah dengan wanita memang harus siap dengan konsekuensi. Kalau menikahi anaknya orang kaya, ayu, konsekuensinya apa? Siapkan pembantu, perawatan, skincare. Nggak bisa bedak 7.000 nggak bisa. FIFA nggak bisa Ustaz. Nggak bisa. Udah nggak bisa FIFA. Ya Allah, Ana masih ingat dulu kalau disuruh ibu Ana beli bedak di warung itu namanya bedak Mars. Tahu? Ya Mars Ustaz. Masih ada itu? Masih. Wes bedak itu cukup. Sekarang loh, nggak cocok ini kata dia. Yang salah siapa? Suaminya. Salah siapa? Kau pilih anaknya orang kaya. Harus siap dengan konsekuensinya. Tadi ketika dia memilih anak seorang yang dulunya kuliah tinggi ya, yang dia seharusnya menjadi profesi, kemudian engkau jadikan dia seorang ibu di rumahmu, istri buat dirimu, maka kalau engkau punya kelebihan rezeki, bagilah sama istrimu agar dia bisa berbagi sama orang tuanya. Itu mungkin yang perlu dilakukan para suami. Bagaimana kalau dapat suami yang pelit? Apa yang harus dilakukan ibu? Ya. Loh, Ustaz, ya itu. Lihatlah kepada kelebihan suami. Kalau enggak nelongsor itu. Barakallahu fiik. Nah, Baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Baik, untuk penanya kedua Ahwat, silakan. Di depan, monggo. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz.
mau bertanya masih menyangkut orang tua. Bagaimana sikap kita? Suaranya kurang keras ya, mungkin lebih didekatkan. Masih menyangkut orang tua, Ustadz. Nah. Bagaimana kita sabar menghadapi orang tua? Di sini tuh ibu. Kita kadang sebagai anak itu pengen memberikan yang terbaik untuk orang tua. Apalagi ketika kita alhamdulillah secara materi mungkin bisa mewujudkan apa yang diinginkan orang tua. Tapi ternyata apa yang kita berikan itu membuat orang tua kita ini jadi lebih condong kepada dunia. Jadi lebih kok apa-apa jadi dunia, jadi lebih mungkin jadi lebih kayak sombong kayak gitu. Nah, sedangkan kita sebagai anak itu kan ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua kita ketika mereka masih sehat gitu. Nah, kita sebagai anak ini bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini, Ustadz? Karena kadang kita tuh kayak, aduh, kita durhaka nggak ya sama orang tua gitu. Ketika kita membuat orang tua tuh jadi kesel gitu. Ketika kita tegur, kita kasih pengertian, orang tua jadi marah, jadi kesel gitu. Nah, itu bagaimana Ustadz menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali ya, agar kita anak-anak yang tujuannya menyenangkan orang tua, membahagiakan orang tua, ternyata malah menjerumuskan orang tua. Allah Azza wa Jal mengatakan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ard walakin yunazzilu biqadar. Kalau Allah itu bentangkan rizki buat hamba-hambanya, semua yang dimau dikasihkan, pasti mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Tapi Allah turunkan dengan ukuran, jemaah. Ada takarannya. Nah, di sini seorang anak harus memandang kepada ukuran yang buat orang tua anak nggak sampai sombong itu apa? Contoh nih, ngasih sama orang tua, ya nih anak kasih 100 juta. Bagikan ya. Ayah punya, sohib punya apa, bagi-bagikan. Jadi pesannya sama orang tua itu memang untuk dibagi-bagikan. Kan ada yang memang buat orang tua. Ini 100 juta untuk dibagikan, nih buat ayah, mamanya berapa dikasih ayahnya. Fadol. Jadi ayahnya tahu mana yang harus dia bagikan. Karena ada orang yang sulit untuk berbagi. Anak berusaha memperbaiki orang tuanya untuk berbagi. Kayak bapak sama anaknya. Anak kalau ngasih anak, mamanya, sekolah kita kasih nih, 5.000 uang saku, 10.000 masukkan kotak amal. Pokoknya seperti itu. Dia ngelihat ya, kok banyakan yang kotak amal ya. Dia tergoda itu kan. Tapi nanti ditanyain lagi, besok kasih gitu. Akhirnya terbiasa dia. Muncul kebiasaan berbagi. Hanya saja ini pun masih dapat membuat orang sombong. Orang tua. Apa yang perlu dilakukan oleh anak? Ngajak orang tua ngaji. Belajar. Karena kalau kita hanya berbagi harta sama orang tua, tadi harta punya efek samping. Yang membuat tadi orang jadi sombong. Oh, aku bisa bantu ini, aku bisa bantu ini, aku nolong ini dan itu. Ketika dia diajak ngaji, dia jadi belajar bahwa ternyata amalan kita nggak akan diterima kalau nggak ikhlas lillahi ta'ala. Sambil didoakan orang tua. Tapi yang jelas tadi, anak perlu kadangkala mengukur ya. Bukan kita mau durhaka, kan kita punya kewajiban memberikan nafkah buat orang tua yang nggak mampu. Tapi kalau tambahan itu bukan kewajiban, tapi bentuk kebaktian. Nah, dalam kebaktian ini jangan sampai menjerumuskan. Anaknya bisa kasih mobil yang lebih bagus buat orang tuanya, tapi kayaknya enggak lah, ayah yang itu aja insya Allah sudah cukup. Kalau dikasih yang lebih baik nanti mungkin kesian sama orang tua sendiri. Kemudian setelah itu ajak orang tuanya berkunjung ke tempat orang-orang yang susah. Jadi jangan cuma orang tuanya diajak liburan, ke villa, rekreasi. Ajak orang tuanya ke tempat-tempat bencana.
Ini juga dapat melembutkan hati orang tua. Ya Allah ya, susah, kesian orang ini itu macam-macam. Itu insya Allah akan membuat hatinya lebih lembut. Kemudian juga jangan sering kumpul orang kaya. Orang tuh kalau kumpul orang kaya sulit bersyukur. Karena dia akan melihat orang yang lebih dari dia. Sehingga dia kepingin. Ada satu kawan kita berhenti, dia itu suka sama jam. Dia senang sama jam. Masya Allah ya, Anda sampai lihat ada orang yang memang koleksi jam ya. Dia ngomong, Anda berhenti Ustaz ngelihat jam di Instagram Ustaz. Ada kan? Akun yang khusus jam-jam ini berhenti Ustaz. Soalnya setiap ada ngelihat kepingin lagi. Terus enggak. Nah, seperti itu. Ketika kita ajak melihat orang-orang yang berduit, akhirnya malah hatinya semakin keras. Tapi ajaklah untuk berkawan dengan orang-orang miskin ya. Seperti itu. Kalau di rumah bikin acara, undanglah orang-orang miskin. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, kita dapat memperbaiki orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Oke, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan di pertanyaan lewat WA dulu nggih. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mau bertanya Ustaz, karena 2 bulan ini saya mendapatkan cobaan terberat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat suami saya. Saya di pernikahan kami yang ke-13 tahun Ustadz, di mana selama 13 tahun pernikahan alhamdulillah selalu bisa melewati cobaan dari Allah. Namun cobaan yang sekarang sangat membuat saya sadar bahwa tidak selamanya takdir sesuai yang saya impikan. Yang saya tanyakan Ustadz, amalan atau apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini agar rumah tangga saya bisa kembali baik dan saya ridho menjalaninya demi mendapatkan surga kelak. Ini kasusnya Ustadz, suami saya berselingkuh Ustadz. Kawin lagi selingkuh? Kalau dari pihak ini sih selingkuh Ustadz. La haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi ada cobaan, sesuatu yang harus dihadapin. Ada cobaan yang harus ditinggalkan. Kalau suami selingkuh, berzina, apa yang harus dilakukan seorang istri? Yang pertama jamaah, banyak wanita berpikir, kenapa selama ini, selama 13 tahun, aman-aman kok rumah tanggaku. Aku bisa melayani dia dengan baik. Tapi kenapa sekarang dia berbuat seperti itu? Kalau dia berzina, betul berzina, maka tolong istri membantu suaminya untuk meninggalkan zina. Cobaan terbesar kaum laki-laki itu apa bapak-bapak? Bapak-bapak apa? Oh, lemes bapak-bapak. Cobaannya perempuan mau pakai cadar pun, ya Allah, sopo iki ya? Insyaallah. Padahal dia cadar. Godaannya perempuan. Maka bagaimana seorang istri, karena seorang wanita dengan bertambah umurnya, bertambah anaknya, biasanya ada perubahan sikap kepada suaminya. Iya Ustaz, masa bisa kayak dulu lagi Ustaz? Long anak wis 5. Suaminya datang gendong anak 3. Titip ke anaknya. Loh. Jadi dia merasakan ada yang hilang di rumahnya. Memang kalau bicara wajar, wajar itu. Namun ingat dengan pesan Nabi SAW. Ketika bicara wanita yang paling baik, yang kalau dipandang oleh suaminya nyeneng no ati. Maka bagaimana sekarang tadi membantu suaminya untuk meninggalkan dosa itu? Dengan cara apa? Ya dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ada kawan di Medina, dia pegawai ya, di urusan kampus. Dia ngomong, Syafiq, anak ceraikan istri anak sudah, kata dia. Kenapa? Ya Allah, kata dia, tak jaga sama badannya dia.
Jadi benar-benar tidak menarik untuk dilihat. Ini yang kadangkala membuat suami berpikir yang enggak-enggak. Maka tolong jadilah yang indah buat suami. Dari sisi pakaian, dari sisi menjaga kesehatan. Apalagi sekarang jamaah, kalau dulu masih zamannya rombong yang keliling kampung itu. Lewat bakso, mari asar. Rombong lagi jalan, mie ayam. Akhirnya jamaah, Masya Allah. Dari 59 jadi 96. Sekarang lebih dari itu. Kayak HP sekarang. Iya. Grab set, GoFood. GoFood, apa Shopee Food, ini semuanya. Istri ngelihat di rumah, mangan meneng. Ya Allah tadi. Ini kadangkala perempuan nggak sadar. Dia akan bicara 13 tahun. Ada perubahan. Maka tolong ada yang perlu didesain ulang dalam hidupnya. Musibah ini datang mudah-mudahan untuk memperbaiki dirinya. Oke, suaminya berbuat dosa. Yang semoga dia diampuni sama Allah apabila dia bertobat kepada Allah SWT. Masih mungkin dia kembali kepada Allah. Mungkin. Maka tadi bantu suaminya. Yang kedua, layani suaminya. Setelah penampilannya indah, dilayani. Karena ada penampilannya indah, suaminya datang tapi tidak disambut. Istrinya sudah pakaian, suaminya datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kau bang? Goreng, mancet. Loh, patenono kompornya. Mati kompornya datang, ahlan wa sahlan. Insya Allah. Itu kalau tetap goreng, suami ke rumah tonggo akhirnya. Ya wes, tidak disambut. Main rumah tonggo. Maka tolong dilayani suaminya. Disambut, dilayani suaminya dengan pelayanan yang indah. Dibantu suami. Terus terang jemaah. Di luar sana ada banyak setan-setan yang menunggu. Ada banyak fitnah-fitnah yang menganga di sana. Yang kalau dia tidak menundukkan pandangannya, akhirnya tergoda hatinya. Kalau tergoda apa kata Nabi SAW? Falyarji ila ahli mulio. Kata Nabi SAW. Pulang, tidak disambut sama istrinya. Padahal dia sudah menggebu-gebu. Dia datang mungkin pegang istrinya. Loh, ono apa ini? Loh, ono apa? Ono macan tau. Ya artinya sang suami ini kadangkala merasakan itu. Kata Nabi SAW, falyarji ila ahli. Yang ada di perempuan yang dia lihat sama dengan yang ada di istrinya. Sama persis. Tidak betul. Sama. Cuma ternyata ketika dia ke rumah, dia tidak mendapatkan itu. Lebih parah lagi. Ketuk rumah. Akhirnya dibukakan. Yang buka no pembantu. Loh, mana ibu? Tidak ada. Saya yang ada di rumah. Ini kucing dikasih iwak jemaah. Betul jemaah. Sampai terjadi perzinaan antara majikan sama pembantu. Padahal istrinya 10 kali lebih cantik daripada pembantunya. Apa penyebabnya? Kok bisa? Berzina dengan orang yang ya Allah bukan kelasnya jemaah. Itulah syaitan. Memperindah yang buruk kalau dosa. Sampai ada cerita seorang penyair ya. Penyair ini dengar ada seorang perempuan cantik ini itu, kemudian dia ngomong sama perempuan ini, aku ingin bermalam dengan kamu. Berzina. Kalau enggak, aku akan bikin puisi yang menghinakan dirimu dan akan dipindah sama orang jadi omongan orang nantinya. Takutlah perempuan ini. Kalau bicara syair dulu itu menakutkan sekali. Akhirnya perempuan ini ngomong sama istrinya penyair ini. Dia mengatakan, suamimu mengancamku seperti itu, kata dia. Kata istrinya, sudah engkau janji sama dia kapanlah, kata dia. Nanti kalau engkau janji sama dia, aku akan datang, kata dia. Oh iya, kata dia. Akhirnya jamaah, janji,
Ditentukan anggap malam Jumat ya, suruh datang ke rumahnya. Datanglah ini penyair. Malam hari habis Isya ke rumahnya. Dibuka pintu rumahnya. Yang nyambut siapa? Perempuan ini. Disambut sama perempuan ini, suruh masuk. Kemudian masuk ke kamarnya untuk berzina. Kata perempuan ini, maaf, aku malu kalau lampunya hidup. Tak matikan ya. Wis tak apa-apa. Patenono. Dimatikan lampunya, akhirnya terjadi perzinahan itu. Setelah selesai penyair ini menyalurkan syahwatnya, keluar suara dari yang dia setubuhi. Kata dia, laknatullah alaik, semoga Allah melaknatmu. Kata suaminya, istriku sendiri ternyata. Kata dia, engkau kalau haram kok enak ya, kalau halal dah enak. Artinya dia ketika menyetubuhi istrinya, yang dia pikir siapa? Perempuan itu kan, padahal istrinya sendiri. Subhanallah, seperti itu. Jadi pandangan mata itu harus diobatin. Maka tolong para istri selalu siap. Ini kalau bicara membantu suami untuk berubah, untuk bertobat. Kemudian perlu dilihat suami ini kok bisa kena itu, boleh jadi tempat kerjanya, teman kerjanya, yang kadangkala harus pindah dari tempat kerjanya. Anak ingat ada seorang suami istri datang ke rumah. Dia curhat, dia mengatakan, istri yang mengatakan suami anak berzina, Ustaz. Anak mau nerima dia, Ustaz, kalau dia keluar dari tempat kerjanya, Ustaz. Anak tanya, antum kalau tetap di tempat kerja antum, karena di hotel kerjanya, ya biasalah kita lihat tempat itu, kata suaminya, siap Ustaz, anak mau keluar, Ustaz, anak mau bertobat, Ustaz. Betul, dia keluar dan rumah tangganya berlanjut dengan baik. Maka tadi sang istri perlu cari tahu penyebabnya apa saja. Dengan itu kita tahu apa obatnya. Sambil didoakan semoga suami berubah. Kadang-kala ada suami yang berubahnya dengan menikahi wanita yang dia zinai. Loh bukan. Udah Ustaz, daripada berzina terus Ustaz, tak kawini aja Ustaz. Loh seharusnya daripada berzina terus berhenti zina, tobat. Bukan suruh nikahin wanita yang dizinai. Suruh bertobat. Perkara nanti mau nikah, suruh cari istri yang baik. Jangan menikah dengan seorang pezina. Karena ada juga laki-laki yang poligami, gak sehat. Dia berpoligami dengan pezina. Dan kita gak boleh sebenarnya menikahi pezina. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya. Diizinkan Ustaz ya? Baik. Sedari kecil saya merasa perjalanan hidup saya berat. Saya merasa kadang lelah menghadapi takdir hidup saya. Banyak trauma hidup yang saya alami, sedangkan saya merasa tidak ada yang mengerti apa yang saya rasakan. Bagaimana cara... Tidak ada apa? Tidak ada yang mengerti apa yang saya rasakan, Ustaz. Bagaimana cara mengatasi trauma agar tidak mudah tertengger dengan kejadian masa lalu? Jazakallah khair, Ustaz. Subhanallah jamaah. Yang menyebabkan orang merasa musibah itu bertubi-tubi ya, sejak kecil dia dapat musibah, ujian macam-macam. Ungkapan ini sebabnya dia nggak ngelihat kepada nikmat. Dari tadi dia nggak menyebutkan nikmat Allah SWT. Tadi Anda bicarakan nikmat mata. Ada orang yang lahir buta. Kok nggak buta? Engkau nggak buta. Ini sebuah nikmat yang agung dari Allah SWT. Engkau dilahirkan sempurna, tapi dikasih musibah macam-macam. Maka tolong lihatlah kepada nikmat yang Allah berikan kepada dirimu. Dan agar engkau bisa menghadapi cobaan-cobaan itu, lihatlah kepada yang lebih susah hidupnya dari dirimu. Orang itu selalu mengatakan, aku yang susah Ustaz ini itu. Makanya nanti di materi kedua kita akan bicara tentang bagaimana cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada para nabi supaya kita tahu ternyata musibahmu nggak seberapa, nggak seberapa. Selalu ada yang lebih berat. Untuk mencapai itu perlu berdoa minta sama Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Kita lihat ya. Ya Allah bantulah aku untuk mengingatmu. Tapi dalam musibah yang diingat siapa? Allah. Wa syukrika wa husni ibadatik. Lihat
nggak ada minta dibantu untuk bersabar. Bantulah aku untuk mengingatmu ya Allah, bantulah aku untuk bersyukur, bantulah aku untuk beribadah yang baik kepadamu. Karena menunjukkan musibah itu sebenarnya lebih sedikit daripada nikmat yang Allah berikan. Maka lihatlah kepada nikmat yang Allah berikan kepadamu, sehingga yang kau katakan tadi, musibah itu silih berganti. Engkau kalau ingat, alhamdulillah Ustaz, iya aku dapat musibah banyak, tapi aku bisa berjalan dengan kedua kakiku. Ada orang yang didorong pakai kursi roda. Ada orang yang lahir, subhanallah. Anak kemarin dapat video. Nanti mudah-mudahan bisa ditampilkan ya. Video seorang bayi lahir punya tangan satu jemaah. Satu tok dia tangan. Kakinya nggak ada, tangan satunya nggak ada. Tapi bagaimana dia bermain sama orang tuanya ya, dirawat sama orang tuanya, ketawa-ketawa dia jemaah. Coba dia nanti melihat orang yang punya tangan dua, punya kaki dua, dan dia lupa dengan tangan satunya, dia tidak akan bersyukur. Ya Allah, orang itu dua kakinya, ana nggak punya kaki, dua tangannya, ana satu tangannya. Coba dia ngelihat kepada yang nggak punya tangan sama sekali. Dia akan, ya Allah, alhamdulillah, aku sih duit tangan jamaah. Maka ini harapannya ketika kita mendapatkan musibah yang banyak, yang mungkin dikatakan seakan-akan nggak ada orang yang mengerti ana. Iya, manusia itu susah mengerti kita. Maka ana sering katakan kepada istri ana katakan kepada dia, engkau kalau merasa berat dengan satu cobaan Allah, langsung katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cuma Allah yang bisa bantu aku. Iya. Engkau kalau curhat sama manusia, ngomong sama fulan, boleh jadi fulan hanya ngasih bensin. Fulan korek. Kopong namanya. Tapi ketika dia curhat sama Allah Azza wa Jalla, hanya Allah yang bisa memahami aku. Iya sebenarnya. Kalaupun engkau ingin curhat, curhatlah kepada orang yang takut sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia akan memberikan solusi kepadamu dengan solusi yang sesuai dengan syariat. Dan ingat, bukan hanya engkau yang mendapatkan musibah silih berganti. Sekarang temanmu yang duduk di kananmu, di kirimu, boleh jadi dia pun punya musibah, tapi dia membungkusnya dengan senyum. Ketawa. Padahal pulang nangis nanti aja. Barakallahu fikum. Nah, Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Kita masih ada waktu, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ana sedang berusaha istiqomah untuk berniqab. Hanya saja setiap hari lebaran di momen kumpul atau saling berkunjung, ana terpaksa lepas niqab. Dikarenakan keluarga besar belum mengenal sunnah dan hanya ana yang berniqab. Bagaimana Ustaz seharusnya ana bersikap? Terkadang saya dan suami menghindar untuk tidak berkumpul dengan keluarga besar. Sebenarnya apa hukum acara berkumpul-kumpul di momen lebaran itu, Ustaz? Apakah berdosa jika kami menghindari acara-acara tersebut? Jazakallahu khairan katsir, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini kembali kepada hukum asal niqab itu. Ada dua pendapat para ulama. Yang satu mewajibkan, yang satu beranggapan sebuah fadilah yang dianjurkan untuk digunakan. Kalau ikut pendapat yang pertama, maka mau tidak mau harus dipakai dimanapun berada. Tapi kalau ikut pendapat kedua, ya boleh buka tutup. Ketika maslahatnya memang untuk dibuka, silahkan dibuka. Apalagi dikatakan tadi keluarganya belum mengerti sunnah. Orang kalau sudah pakai niqab, apa katanya? Ninja. Kemudian dikatakan ini aliran apa ya? Memang framing di masyarakat itu buruk ya. Berkaitan niqab di beberapa tempat ya. Di subhanallah sekarang tapi enggak sudah jamaah. Ana melihat di pasar-pasar itu jualan niqab. Ana itu setelah niqab ternyata di pasar-pasar kampung ya. Mereka jualan niqab. Artinya sudah menjadi sesuatu yang terbiasa. Tapi tadi kalau memang di tempat itu kalau dia pakai niqab akan jadi mudarat, maka dia boleh lepas niqab. Yang berpendapat tadi sunnah. Jadi buka tutup niqab karena melihat maslahat, maka silahkan. Bukan melihat senengnya hati ya. Kayak kita lihat ada
public figure yang berangkat umroh, berangkat haji pakai nikob jemaah. Kenapa? Takut dimintai foto sama orang-orang. Yang perempuan-perempuan, jadi di sana dia aman gitu loh. Maka tolong diperhatikan hal itu. Ada pun bicara kumpul-kumpul di saat lebaran, dia sebenarnya kalau bicara apa hukumnya, hukum asalnya boleh-boleh saja. Cuma anak ingin mengingatkan ya, buat anak-anak yang hanya mudik setahun sekali. Padahal dia bisa lebih dari itu. Punya kemampuan, tapi tidak punya kemauan. Maka berbaktilah kepada orang tua. Dan bantulah juga istrimu berbakti kepada orang tuanya ketika engkau mampu. Jangan takut rizkimu berkurang. Jangan takut waktumu habis. Karena sejatinya silaturahim itu memanjangkan umur, yakni menambah waktu kita dan menambah rizki kita dari Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mendaftar daurah ini awal bulan lalu dan qadarullah 3 hari yang lalu Ana mendapat kabar bahwa suami Ana bulan depan harus berhenti kerja dikarenakan efisiensi perusahaan. Insya Allah kami ikhlas menerima takdir ini. Yang sedang kami persiapkan adalah hati orang tua dan anak-anak kami. Mohon doanya Ustadz untuk keluarga kami agar kami tidak terjatuh dalam kekufuran dan Allah bukakan rezeki yang berkah dari pintu yang tak terbuka. Semoga kajian ini bisa menguatkan iman kami Ustadz. Masya Allah jamaah. Ya, yang menyebabkan orang itu dapat menerima musibah itu iman. Ana masih ingat ketika COVID itu, Ana sering kajian rutin buat salah satu perusahaan besar online jemaah di Kalimantan sana. Itu rutin selama beberapa bulan. Kenapa? Karena kata mereka ada 6.000 yang mau di PHK Ustaz. Bukan satu yang mau di PHK, ada 6.000 yang mau di PHK Ustaz. Dan kita harus mempersiapkan hati mereka. Nah, dan ketika COVID yang di PHK ternyata bukan 6.000, jutaan karyawan. Bisa bayangkan kita ngelihat ada pilot yang jualan nasi goreng. Pesawat nggak terbang pesawat itu. Berbulan-bulan nggak terbang. Bali tutup. Anak punya kerabat dari Bali ke Jawa semua. Nggak ada Ustaz, nggak ada. Semua hotel-hotel tutup Ustaz. Ketika seorang beriman kepada Allah Azza wa Jalla bahwa apa yang menimpa dia ini pasti menimpa dia, nggak akan luput dari dia. Dan apa yang luput dari dia nggak mungkin akan menimpa dia gitu. Dan dia yakin bahwa rizki dia bukan dari perusahaan itu. Kalau rizki kita dari perusahaan itu selesai jemaah, mati berarti kita di PHK. Tapi yang ngasih rizki siapa? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Berapa banyak orang-orang yang di PHK kemudian jadi lebih kaya daripada dulunya. Ternyata Allah mau menyelamatkan dia. Orang kalau jadi pegawai itu kapan kaya? Kapan kayanya mah? Kalau korupsi. Artinya gajinya dia cuma segitu gitu loh. Ya gaji dia segitu. Atau dia punya usaha lain. Atau dia dapat warisan. Dan rizki itu bukan gaji. Tadi yang dapat warisan ya rizki. Kemudian buka usaha lain ya rizki. Ada banyak pintu rizki itu. Maka nasihat ana yang pertama harus anti lakukan sekarang bersama suami adalah berserah diri kepada Allah. Jangan sampai ada suudzon. Lalu mulai mengatur. Kenapa kok ana yang di PHK? Fulan kok nggak di PHK? Itu mulai dia bergantung kepada manusia. Makanya barang siapa yang punya musibah, kemudian dia gantungkan kepada manusia, ditinggal sama Allah SWT. Kalau masih berpikir, yalah alhamdulillah anak masih punya tabungan, anak masih punya ini, anak masih punya ini, anak masih punya ini, punya ini. Mana Allah? Katakan alhamdulillah aku punya Allah. Selesai sudah. Kata Nabi SAW, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih,
Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Allah akan kasih rizki kepada kalian seperti Allah kasih rizki kepada burung. Burung itu taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu tiap pagi keluar lapar, coba. Pernah ngelihat burung di sangkarnya sarapan? Sarapan sih? Nggak ada. Nggak ada burung sarapan mau kerja itu nggak ada. Yang ada dia lapar. Kosong perutnya. Balik kenyang. Dan nggak ada burung itu berpikir hari esok saya harus menyiapkan ini dan itu, nggak ada. Dia benar-benar serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kadangkala orang kaya itu jarang berdoa. Minta rizki. Kenapa? Oh, banyak rizkinya. Loh, padahal seharusnya sekaya apapun tetap minta rizki. Karena yang ada di dia sekarang, kalau Allah mau ambil, diambil sama Allah. Lihat kejadian banjir. Rumah-rumah habis. Mobil-mobil habis. Kalau Allah mau ambil, maka tetap kita minta sama Allah. Tadi tawakal yang pertama. Serahkan sama Allah Azza wa Jal. Baik. Yang kedua, perbanyak istighfar. Karena istighfar itu membuka pintu rizki. Biasanya orang itu ketika mau di PHK, dia mulai berpikir untuk cari kerjaan kan? Nggak apa-apa. Tapi sebelum kau cari kerjaan, engkau istighfar dulu. Salat duha 2 rakaat, baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Hitung, dihitung. Karena ada orang kalau nggak ngitung, koyo wis akeh. Nah, hitung sampai 100 kali. Terus seperti itu. Kemudian bertobat dari dosa-dosa kita, karena musibah yang menimpa kita biasanya karena dosa kita. Bagaimana menghadapi orang tua? Ada orang yang nggak perlu dikasih tahu. Kalau hanya akan menjadi beban buat mereka. Ana ingat ada seorang ikhwan di Jakarta yang dia ngomong, Ustaz, Ana mau resign dari tempat kerja Ana yang haram, kata dia. Tapi sama ibu sama istri nggak boleh. Akhirnya apa yang dia lakukan? Subhanallah. Dia tiap hari pakai seragam kerjanya. Pagi siapa berangkat dia. Padahal dia sudah ngojek. Oh, dia kerjanya Grab kalau nggak salah ya. Seperti itu. Taksi online. Tapi dia pakai seragam kerjanya. Karena dia nggak ingin ibu sama istrinya akhirnya depresi atau ini macam-macam. Dia jaga hati. Maka dia tetap pakai seragam itu sampai luar ya dibuka. Nanti pulang kerja masih pakai seragam itu. Jadi ada kondisi yang memang mereka belum siap. Tapi kalau sudah siap, engkau duduk sama orang tua, ngomong sama anak-anak, bicara sama mereka tentang nikmat yang Allah berikan. Kemudian ingatkan mereka kepada orang-orang yang menderita hidupnya yang lebih parah daripada kehidupanmu. Sehingga ketika dikasih tahu nanti takdir Allah Azza wa Jal, insya Allah dia akan siap menerima. Cuma gini jemaah, sabar itu pada benturan yang pertama. Ada orang sabar setelah berhari-hari. Dia nggak sabar. Boleh jadi hari pertama dia masih menyalahkan suaminya, hari pertama dia mungkin ngomongin ini macam-macam, setelah berapa hari baru dia bersabar. Kata Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu, yang pahalanya maksimal itu, ketika benturan, ketika hempasan pertama, ketika dengar berita musibah itu dia mengatakan innalillah, itu sabar. Ini ada cerita seorang wanita di kuburan nangisi anaknya. Nangis dia. Lewatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Lalu Nabi mendatangi wanita ini, mengatakan kepada mereka, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah engkau. Apa kata perempuan ini? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibah. Sana-sana kau pergi. Kau usah ngurusin aku. Engkau ngomong seperti itu karena engkau belum dikasih musibah seperti aku. Ini banyak orang, oh iya ngomong gitu gampang Ustaz. Coba Ustaz merasakan. Ini perempuan mengatakan seperti itu. Dikasih nasihat untuk bersabar dan bertakwa kepada Allah, malah yang ngasih nasihat diusir. Sudah pergi Nabi SAW. Kata para sahabat yang lain,
Itu tadi Rasulullah SAW. Ini perempuan langsung berdiri ngejar Nabi ke rumahnya. Apa kata perempuan ini? Ya Rasulullah, aku nggak tahu kalau tadi itu engkau ya Rasulullah. Minta maaf dia sama Nabi SAW. Apa kata Nabi? Innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar yang sebenarnya itu adalah pada hempasan pertama. Maka siapkan anak-anakmu, ajak untuk melihat orang-orang yang lebih susah. Insya Allah dengan cara seperti itu mudah-mudahan siap menerima berita untuk bahagia. Ibu-ibu, lebih berat mana mendengar berita suaminya mati atau suaminya poligami? Buah si malakama. Nah, enggak, ini secara mental lebih berat mana? Dengar, Mbak, bojone mati. Alhamdulillah, pancen aku kesel ngurusiku. Kan ada orang dengan suaminya mati itu alhamdulillah gitu loh. Seperti itu. Nah, ibu-ibu lebih berat mana? Jawaban yang tidak kita harapkan sebenarnya sudah. Masya Allah, tapi memang itu. Baik, teman-teman jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita memasuki sesi berikutnya. Sementara kita break dulu. Kelihatan tadi sudah mulai ada yang menguap-nguap ya. Jadi kita ngopi-ngopi dulu, kopi break dulu. Untuk yang ahwat, kami persilahkan keluar terlebih dahulu dari pintu samping atau di tengah. Silahkan. Untuk panitia mohon dibantu, diatur.